Persembahan sandiwara sastra yang dibawakan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta kelas F1 kelompok B dengan judul Sahabat Selamanya karya Hia Hia yang diadaptasi oleh kelompok B, diperankan oleh Muhammad Fauzi sebagai Pak Rahmat, Vita Dwi sebagai Eros, Irna Ika sebagai Dina, Dahlia sebagai Tantri, dan Marfu'ah Nur Aini sebagai Gayatri. Selamat mendengarkan. Kisah persahabatan yang terjalin antara Gayatri, Eros, Dina, dan Tantri memiliki kisah yang sangat menginspirasi dalam persahabatan. Kisah itu dimulai saat Eros mendapatkan sebuah permasalahan keluarga yang berakibat pada studi Eros. Tentunya masalah ini membuat sahabat Eros ingin mencari tahu akibat keanehan yang terjadi pada diri Eros. Tentunya dari kisah ini sebuah persahabatan adalah hal yang paling utama dan sangat berarti. Pagi yang cerah di SMA Negeri 1 Boyolali, di lorong sekolah berbincanglah 3 orang sahabat yakni Gayatri, Dina, dan Tantri. Mereka berbincang tentang banyak hal, akan tetapi perbincangan mereka mengerucut hingga ke satu topik penting. Topik tersebut adalah tentang keanehan yang terjadi pada salah satu sahabat terbaik mereka, yakni Eros. Kecurigaan ketiga sahabat tersebut terhadap keanehan Eros bukannya tidak beralasan. Eros yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang periang dan ceria, kini tiba-tiba menjadi pendiam dan pemurung. Hal ini yang menjadi topik perbincangan utama mereka di lorong kelas 12 IPA 1 di pagi itu. Ada yang merasain nggak sih sama Eros? Gimana maksudmu Gayatri? Ya aneh, biasanya sahabat kita kan begini. 2 minggu terakhir ini ku perhatikan ia selalu saja melamun, murung dan cenderung pendiam. Ya kan kalian tahu sendiri kalau dia itu anak yang periang. Benar Tri, juga merasakan ada yang aneh pada Eros. Khawatir kalau ia sedang mengalami hal yang buruk. Bener juga ya. Akhir-akhir ini seringkali merespon kita seadanya aja. Juga cenderung diam dan seringkali menghindar dari kita. Jangan-jangan ada kesalahan yang telah kita perbuat kepada Eros. Mungkin ia marah pada salah satu di antara kita. Kita tanyakan langsung apa penyebab yang terjadi pada Eros, kecuali kita tanyakan langsung padanya. Jangan dulu Tri. Aku rasa menanyakan langsung padanya bukan solusi yang tepat. Bisa jadi saat ini dirinya sedang dirundung masalah yang cukup rumit. Jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk mendengar pengakuan jujur darinya. Beberapa saat kemudian lewatlah Eros di hadapan Gayatri, Dina, dan Tantri. Hei Eros, kemana aja sih kamu? Sini bergabung dengan kami. Din, Gayatri, Tantri, aku baru aja ada keperluan. Maaf ya, nggak bisa berangkat ke sekolah bersama-sama. Ya udah, aku ke ruangan BK dulu ya. Setelah urusanmu selesai, segera ya bergabung dengan kami. Ya, lihat saja nanti. Kalian lihat kan sikapnya Eros aneh. Din, kenapa ya ia menghindar dari kita? Mam, Eros terburu-buru menuju ruang BK. Apa ya sebenarnya? Pasti ada masalah yang menyangkut dirinya. Seperti apa yang kau pikirkan, Din? Tapi masalah apa ya? Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Begini saja, bagaimana kalau kita tanyakan langsung perihal masalah yang sedang dialami oleh Eros kepada Pak Rahmat? Kan beliau guru BK kita. Aku setuju.
Jam istirahat kedua, kita akan tanyakan langsung kepada Pak Rahmat di ruang BK. Gimana? Baiklah, kita telah sepakat ya. Detik demi detik pun berlalu dan akhirnya jam istirahat kedua pun tiba. Seusai sholat duhur berjamaah di musola, ketiga sahabat itu pergi menuju ruang BK untuk menemui Pak Rahmat. Sambil berjalan cepat menuju ruang BK, perbincangan kecil pun terjadi. Rahmat, kalian bertemu Eros tidak sewaktu di musola tadi? Santri, dia ada di saf yang paling depan. Sewaktu aku dan Nini bergegas meninggalkan musola, aku masih melihat Eros. Ia masih khusyuk berdoa. Rasa ia sangat serius meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, sepertinya dia sedang ada masalah yang cukup serius. Makin penasaran, kayaknya ada di ruangan ini. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Pak. Kalian ada apa? Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa Bapak bantu? Kalian sampai ke ruangan Bapak di jam istirahat begini. Begini Pak, langsung ke topik pembicaraan yang ingin kami utarakan ya. Ingin bertanya soal Eros Pak, sahabat kami. Akhir-akhir ini berubah menjadi lebih pendiam, pemurung, dan seringkali menghindar dari kami Pak. Padahal kan kami sahabatnya. Betul Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan sahabat kami Eros? Ya Pak, kami merasa ada yang aneh pada Eros. Sebenarnya Bapak sudah menangkap maksud kalian menemui Bapak sebelum kalian mengutarakannya. Sebenarnya Eros meminta Bapak untuk merahasiakan ini kepada siapapun, termasuk kalian. Tapi ya sudahlah, percaya karena kalian ini adalah sahabat terdekat Eros. Salah, yang sedang dialami sahabat kami Pak. Ini Eros tengah dirundung masalah perekonomian keluarga yang cukup pelik. Hampir setahun ayahnya tidak bekerja karena perusahaan di tempat ayah Eros bekerja belum tikar. Sementara kebutuhan hidup semakin bertambah, menuntut agar bisa terpenuhi. Kesulitan perekonomian tersebut berimbas pada masalah lain, diantaranya adalah sulitnya keluarga Eros untuk membayar uang sekolahnya dan juga adik-adiknya. Begitu ya Pak. Sudah berapa bulan Pak Eros tidak membayar uang sekolahnya? Bulan Tantri, Pak sudah memberikan keringanan batas waktu pembayaran berkali-kali. Tetapi untuk saat ini sulit bagi kami untuk mempertimbangkan keberlangsungan studi Eros di. Apa tidak ada solusi lain Pak, seperti beasiswa atau lain sebagainya? Rasa sangat sulit Gayatri. Sekolah di tahun ini tidak menganggarkan beasiswa seperti yang kamu maksudkan. Begini Pak, saya ada usulan. Bagaimana kalau sekolah menerapkan sistem subsidi silang? Besaran SPP disesuaikan dengan pendapatan orang tua wali. Masalah teknis saya serahkan kepada pihak sekolah. Wah, idemu cemerlang sekali Tantri. Kalau soal itu Bapak bisa membawa idemu ke pihak komite sekolah. Secepatnya ya Pak. Kalian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pak janji akan membantu kalian dan juga Eros sesegera mungkin. Minggu kemudian, di ruang kelas pada saat jam istirahat pertama. Nah, Tantri, Eros, kita semua dipanggil untuk menghadap Pak Ahmad di ruangannya. Ada masalah apa Gayatri? Kok dadaan gini sih? Ya, ayo segera menghadap. Aku khawatir beliau akan marah kalau kita tidak cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Misi Pak, Bapak memanggil kami. Ya benar Tantri, silahkan duduk. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, terutama pada Eros. Saya ya Pak. Oh iya, mengenai SPP sekolah, saya
Ya, saya berjanji akan segera melunasinya begitu dapat uang pinjaman, Pak. Mohon izinkan saya untuk tetap bersekolah di sini ya, Pak. Dulu Eros, Bapak akan menyampaikan kabar gembira kepada kamu dan teman-temanmu. Begini, 2 minggu lalu, Tantri mengusulkan sebuah ide cemerlang, yaitu sebuah konsep subsidi silang pembayaran SPP. Bayaran SPP tersebut besarannya disesuaikan dengan pendapatan orang tua wali murid. Ini memungkinkan siswa tidak mampu untuk tetap bisa bersekolah. Bahkan di antara mereka ada beberapa yang tidak diwajibkan untuk membayar uang SPP. Nah, satu siswa tersebut adalah kamu, Eros. Kamu juga tidak perlu membayar uang SPP beberapa bulan lalu yang menunggak. Pihak sekolah telah membebaskan tunggakan SPP-mu selama 8 bulan itu. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak. Nah, pada Allah dan berterima kasihlah pada sahabat-sahabatmu yang peduli kepadamu seperti Gayatri, Dina, dan Tantri telah berupaya membantu kamu sejauh ini. Kasih Din, Gayatri. Maaf, selama ini aku tidak menceritakan hal ini kepada kalian. Aku malah menghindar dari kalian. Udahlah kawan, jangan dipikirkan. Entah kita ini teman. Benar, kan kita semua teman. Setelah urusan keempat sahabat itu selesai, mereka meninggalkan ruang BK dengan mata berkaca-kaca. Mereka pun kembali ke kelas dengan perasaan lega karena permasalahan telah diselesaikan dengan baik.